Sebuah tatanan baru telah dipersiapkan untuk umat manusia di dunia. Sebuah tatanan yang kita anut dalam satu kesamaan hak, tunduk pada logika, janji nilai kemanusiaan, dan keterbukaan informasi tanpa batas. Pada saat itu, manusia akan mandiri seutuhnya. Nasib akan bisa ditentukan sendiri. Sholat Tuhan tak lagi diperlukan. Surga dan neraka menjadi cerita dongeng. Pada saat itu, agama tak lagi relevan dengan kehidupan manusia. Sebuah pemikiran kemandirian manusia tanpa campur tangan Tuhan yang digagas oleh kelompok bernama Illuminati. Air, udara, tanah, dan api menjadi elemen simbol kelompok ini, dengan segitiga dan mata tunggal di tengah sebagai logonya. Sebuah visualisasi yang mengingatkan kita akan satu ciri makhluk akhir zaman bernama Dajjal. Tatanan dunia baru adalah sebuah konsep yang dibuat oleh dua organisasi rahasia yang dianggap sangat berpengaruh di dunia, yaitu Freemason dan Illuminati. Illuminati, yang berarti sang pencerah, adalah sebuah organisasi yang diduga kuat didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 oleh Adam Weishaupt. Tujuan utama pembentukan Illuminati adalah membuat manusia sempurna sebagaimana Tuhan tanpa Tuhan. Dalam konteks tatanan dunia baru yang dijalankan oleh manusia yang sempurna, hanya ada sebuah agama, yaitu agama yang berdasarkan penyembahan akal budi atau worship of reason. Pendiri Illuminati percaya ketika akal budi menjadi agama manusia, maka permasalahan akan terselesaikan. Sehingga secara sederhana, Illuminati mendefinisikan akal budi sebagai penggunaan pikiran manusia yang tak terkekan untuk memecahkan masalah tanpa keterlibatan Tuhan. Illuminati merupakan sebuah kelompok rahasia tertua yang telah terbentuk sejak zaman Babilonia kuno. Di masa itu, terdapat sebuah menara Babel yang dibangun oleh Raja Namrud. Pembangunan menara Babel pada dasarnya adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai langit, sebuah simbol dari upaya manusia untuk meninggikan derajatnya. Islam secara tersirat telah menjelaskan adanya menara Babel dalam surat Al-Fajr ayat ke-6 hingga ke-8. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti itu di negeri lain. Quran Surah Al-Fajr ayat ke-6 hingga ke-8. Kesombongan umat manusia atas kecerdasan dan kemampuan berfikirnya membuat mereka berbuat zalim dan merusak dunia. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya memberikan ganjaran berupa azab, seperti yang tersari pada surat Al-Fajr ayat ke-12 hingga ke-14. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Quran Surah Al-Fajr ayat 12 hingga ke-14. Kancuran menara Babel karena merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian kecil umat manusia tidaklah menjadi pelajaran, namun justru memunculkan api dendam dari kelompok kecil umat manusia kepada Tuhannya. Kelompok kecil inilah yang pada akhirnya menjadi akar dari gerakan Illuminati. Illuminati dengan segala agenda dan rencananya berusaha membalaskan dendam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tak ayal berkelakuan sebagai sekelompok orang pemuja setan. Agenda Illuminati pada akhirnya di abad ke-18 semakin nyata seiring terciptanya konsep tatanan dunia baru New World Order. Salah satu agen Illuminati sesuai dalam tulisan Henry Mackau adalah Hudson Middle Rothschild. Di tahun 1773, Rothschild yang merupakan Yahudi Ortodoks mengadakan pertemuan dengan 12 bankir terkemuka. Salah satu cara Illuminati mengawasi dunia adalah dengan menggunakan dominasi ekonomi.
Cara-cara Illuminati mewujudkan tujuan besar adalah merancang bencana-bencana besar ekonomi, seperti yang telah terjadi pada tahun 1933 di Amerika Serikat. Guncangan ekonomi yang dikenal dengan istilah Great Depression tersebut adalah bencana ekonomi karena kehancuran pasar modal. Bencana ekonomi muncul kembali seiring dengan krisis ekonomi di Yunani yang menjalar ke negara-negara Eropa, termasuk Spanyol dan Italia. Bencana ekonomi di Amerika kembali mencuat seiring dengan terpilihnya Barack Obama menjadi presiden di negeri Paman Sam yang ke-44. Dan ternyata skema Ponzi yang dirancang oleh para bankir Yahudi meluluh lantahkan sendi-sendi perekonomian sang adidaya. Penguasaan para agen Illuminati atas perekonomian dunia sesuai analisis Henry Mackau pada akhirnya mulai menampakkan dirinya bahwa menguasai negara atau bangsa cukup dengan menguasai ekonominya. Dengan menguasai uang, maka kekuasaan atas pemerintah dan segala aturannya menjadi mutlak. Bentuk nyata dikdayanya ekonomi terhadap kedaulatan sebuah bangsa adalah lilitan utang dari sebuah negara, termasuk negeri yang kita cintai, Indonesia.